di lingkungan Kementerian Pertanian saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin. Namun saat KPK tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Fidelia dari absen 3. Dan partner saya Nabil Fatahillah dari absen 28. Oke, di sini kami berdua akan mempresentasikan kepada kalian semua dalam bentuk video mengenai perilaku koruptif. Untuk mengetahui perilaku koruptif itu apa, dampaknya apa, penyebabnya apa, contoh perilaku koruptif itu apa, yuk simak video kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku koruptif. Korupsi merupakan konsep yang dimaksudkan untuk menunjuk pada satu atau beberapa macam perilaku yang dinilai menyimpang atau menyalahi nilai-nilai atau norma-norma sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat di mana perilaku tersebut berlangsung. Bahkan, korupsi sendiri merupakan satu tindakan pidana yang dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Jadi pengertian korupsi itu sendiri yaitu korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corrupti cartumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Jadi, korupsi dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Nah, dari korupsi itu sendiri, dari segi hukum itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, melawan hukum. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, memperkaya diri. Yang keempat, merugikan keuangan negara. Pengertian korupsi dari beberapa sumber. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, menurut Kamus Lengkap Oxford, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Yang ketiga, menurut ASEAN Development Bank, korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Yang keempat, menurut ringkasan yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau the abuse of public office for private gain. Bentuk-bentuk korupsi. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengolah sumber daya tersebut. Fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya itu proses manipulasi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Favoritism, yaitu mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut 3 sumber. Yang pertama itu menurut Sarlito W. Sarwono, yang kedua itu menurut Andi Hamzah, yang ketiga menurut BPKP atau Badan Keuangan dan Pembangunan. Nah, pertama itu menurut Sarlito W. Sarwono. Dalam Muhammad Junaidi mengatakan bahwa ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi itu sendiri. Yang pertama, dorongan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kayak semisal keinginan kita sendiri, hasrat, kayak nafsu gitu, kehendak dan sebagainya. Nah, yang kedua itu rangsangan dari luar. Nah, itu seperti kayak dorongan dari teman-teman, saudara atau sebagainya. Terus adanya kesempatan dan kurang kontrol diri kita sendiri yang menyebabkan rangsangan atau pengaruh dari luar tuh gampang masuk ke kita gitu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua itu menurut Andi Hamzah. Nah, kalau katanya Andi Hamzah itu penyebab terjadinya korupsi itu yang pertama, kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. Karena jelas ya, kebutuhan sekarang makin tahun-menahun itu makin mahal, jadi kayak kebutuhannya nggak balance antara gaji dengan kebutuhan yang ia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang kedua, itu latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi gitu. Jadi kultur Indonesia atau budaya Indonesia kan banyak gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya korupsi gitu loh. Nah, tapi bukan karena budaya itu banyak, tapi karena banyak jadinya banyak beda orang-orang gitu. Jadi penyakit itu beda gitu. Nah, yang ketiga itu manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Yang keempat, modernisasi pengembangbiakan korupsi. Nah, yang ketiga yaitu menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPPKP. Nah, itu dijelaskan tuh ada 3 aspek. Nah, aspek pertama itu aspek individu pelaku, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek tempat individu dan organisasi berbeda. Nah, yang pertama, aspek individu pelaku. Maksudnya itu dari individu pelakunya gitu. Nah, yang pertama karena penghasilan yang kurang mencukupi. Kedua, sifat tamak manusia. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Yang keempat, gaya hidup yang konsumtif. Yang kelima, kebutuhan hidup yang mendesak. Jadi memang yang saya sebutkan tadi itu memang kenapa kok bisa terjadi korupsi, karena kayak tadi penghasilannya nggak balance, terus sifat dari manusia itu sendiri tamak, moralnya kurang kuat, kayak sifat menjaga moralnya, menjaga imannya itu kurang kuat, gaya hidup yang terlalu foya-foya, terlalu kayak melebih-lebihkan, jadi nggak sesuai kebutuhan, benar-benar pas gitu. Dan mungkin ada kebutuhan yang mendesak yang akhirnya kayak ya udah korupsi gitu, tapi itu nggak baik. Nah, yang kedua yaitu aspek organisasi. Itu yang pertama, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintahan yang kurang memadai. Yang ketiga, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Nah, kalau aspek organisasi ini dari organisasi itu sendiri. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang mungkin dari organisasi itu kurang kebijakannya kurang bagus gitu. Terus bahkan ada yang menutupi korupsi itu sendiri gitu. Jadi kayak kurang terbuka, kurang transparan. Nah, yang ketiga yaitu aspek tempat individu dan organisasi berbeda. Yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa ia menjadi korban utama korupsi. Yang kedua, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang ketiga, masyarakat yang kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif gitu. Ya. Dampak perilaku korupsi. Dampak perilaku korupsi dalam proses demokratisasi. Yang pertama, korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, korupsi mendelegitimasi proses demokrasi melalui uang politik. Yang ketiga, korupsi mengakibatkan kehancuran sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang negara. Yang keempat, korupsi mendistorsi dan mengesampingkan aturan umum.
Dampak korupsi menurut Junaidi Swartoyo. Korupsi mengakibatkan pemborosan keuangan atau kekayaan negara maupun swasta yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelaku korupsi. Korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan wira swasta yang sehat dan kurangnya pemanfaatan tenaga profesional untuk hal-hal potensial bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak korupsi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, korupsi membuat perekonomian makin memburuk dan tidak stabil. Yang kedua, korupsi dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, korupsi menyebabkan perusahaan-perusahaan kecil dan juga industri menengah tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan masyarakat umum terganggu. Yang keempat, korupsi dapat mengakibatkan pengikisan budaya. Yang kelima, terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan. Yang terakhir yaitu contoh-contoh perilaku korupsi. Nah, di contoh-contoh perilaku korupsi ini saya ngasih tahu ke kalian bahwa ada beberapa tipe contoh-contoh perilaku korupsi. Ada 5, yaitu korupsi yang merugikan negara, yang kedua korupsi suap penyuap, yang ketiga korupsi penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan, yang keempat korupsi dengan pemerasan, dan yang terakhir yaitu korupsi dengan hadiah. Nah, yang pertama, korupsi yang merugikan negara. Maksudnya gimana? Jadi, tindak korupsi tipe ini itu menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dalam instansi pemerintah dan dia itu bahkan mencari untung dengan hukum dan bahkan merugikan negara gitu. Nah, contoh kasusnya ada salah satunya yaitu ada mantan Menteri Sosial namanya Juliari Batubara. Kalau kalian pernah dengar, itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial pada COVID-19. Jadi pada saat marak-maraknya COVID-19 nih, nah Julia Batubara waktu itu yang selaku menjadi Menteri Sosial, yang seharusnya tugasnya itu memang memberikan bansos itu kepada masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan langsung gitu. Dia malah, tetapi malah tersangka ini tuh mengkorupsi dana tersebut yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat gitu yang membutuhkan. Nah, jadi akhirnya dalam konferensi pers KPK ini menduga tersangka ini menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan atau keluarga miskin yang terdampak akibat corona waktu itu. Dan tersangka akhirnya dijatuhi 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Jadi sebenarnya itu nggak setimpal sama apa yang dia lakukan, cuman balik lagi lah, sama juga hukum gitu. Nah, yang kedua yaitu tipe korupsi suap penyuap. Nah, maksudnya gimana? Kayak seperti yang kita tahu, korupsi dengan suap penyuap itu kan pasti melibatkan pejabat publik dan swasta untuk mempermudah kepentingan tertentu. Jadi kayak misal si A ini butuh perizinan yang cepat atau apa. Nah, dia tuh menyuap pejabat publik. Nah, kalau pejabat publiknya ini kurang iman, ya mau aja. Ada contoh kasusnya. Jadi ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, itu namanya Edi Prabowo, itu didakwa menerima suap sebesar 25,7 miliar dari pemilik PT Puter Perkasa Pratama, namanya Suharjito, yang punyanya itu. Jadi dia ini dia ini melakukan suap karena agar Edi Prabowo ini mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster gitu. Jadi biar cepat izinnya disuaplah Edi Prabowo, dan Edi Prabowo ini mau aja, tapi ternyata ditemukan oleh KPK yang akhirnya Edi Prabowo ini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 400 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, dan di blacklist selama 3 tahun. Jadi gak boleh menjabat lagi selama 3 tahun dalam politik itu gitu.
Nah, yang ketiga yaitu korupsi penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan atau penggelapan. Nah, maksudnya gimana? Jadi korupsi ini itu biasanya mereka itu menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang, bahkan membantu orang lain merusak barang bukti dengan mengandalkan dia itu punya jabatan dalam politik itu, gitu, dalam pemerintahan itu. Contohnya ada kasus pengadaan iktp yang sampai sekarang kita KTP itu masih fotokopi gak bisa scan digital ya sampai sekarang karena ini gitu. Jadi iktp yang menyeret mantan ketua umum Partai Golkar sekaligus menjadi ketua DPR RI waktu itu. Dia itu menggunakan dan menyalahgunakan jabatannya sebagai ketua partai dan ketua DPR ini untuk mengkorupsi dana untuk pengadaan iktp namanya Setia Novanto. Total kerugian negara itu sebesar 23 triliun. Tapi apa? Tersangka dijatuhi hukuman 15 penjara dan denda 500 juta. Jadi ya dampaknya sekarang kita belum benar-benar iktp tuh nggak ada gara-gara ya ini sempat ada korupsi yang mengakibatkan wes sampai situ gitu. Programnya sampai situ karena ya mungkin masih direvisi ulang gitu biar nggak terjadi seperti ini gitu. Yang keempat yaitu korupsi berbentuk pemerasan. Nah, korupsi ini tuh biasanya bertujuan untuk memperkaya orang itu dengan merugikan orang lain gitu. Jadi ada contoh kasusnya yaitu waktu itu KPK itu telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian. Nah, ini seru nih. Jadi kasus ini tuh baru-baru aja. Nah, kasus ini terkait dengan pemerasan. Tapi sebenarnya kasus ini tuh masih dalam tahap penyidikan. Tapi udah pasti tersangka itu udah itu gitu dan udah ada barang buktinya gitu loh. Dan tapi asik dan serunya si tersangka ini kabur dan hilang gitu. Jadi sebelum tertangkap kasus korupsi ini, tersangka itu berangkat ke Spanyol untuk keperluan dinas bersama beberapa stafnya. Nah, tapi stafnya ini udah pada balik gitu ke Indonesia, sedangkan dia tuh belum, bahkan hilang kontak sama wakil menterinya gitu loh. Jadi akhirnya karena KPK penuh curiga dengan si bapak ini, namanya itu Syahrul Yassin Limpo. Jadi pada hari Kamis 28 September kemarin ini KPK melakukan penggeledahan di rumah dinasnya, di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini, dan menemukan barang bukti diantaranya itu ada uang puluhan miliar dan mata uang asing serta dokumen dan catatan keuangan yang masih didalami lagi sama KPK di lokasi tersebut. Jadi ya itu sampai sekarang belum balik, tapi belum divonis gitu. Tapi udah barang buktinya tuh udah ada, ya udah pasti ini udah terjadi pemerasan gitu. Yang terakhir yaitu kasus korupsi dengan memberi hadiah. Ini biasanya disebut dengan kasus gratifikasi. Jadi korupsi yang mendapatkan hadiah. Jadi orang tersebut yang mau melaksanakan korupsi itu, yang melakukan korupsi ini diberi hadiah. Itu ada kasus. Jadi Ditjen atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktur Jenderal Pajak tahun 2011 sampai 2019, Angin Prayitno Aji divonis dengan pidana 7 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 4 bulan penjara. Kenapa? Jadi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menilai Angin ini telah terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi kenapa kok bisa sampai dia nggak cuma korupsi tapi dia melakukan pencucian uang juga gitu. Nah, Angin juga dihukum pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3,7 miliar. Nah, apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan hukum tersebut jatuh, nah maka harta bendanya disita, dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut gitu. Jadi parah banget, dia nggak cuma melakukan korupsi tapi dia juga melakukan pencucian uang. Oke, yang pertama yang merugikan negara. Maksudnya gimana? Jadi tindak korupsi ini tuh
tipe ini menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh para pejabat yang punya jabatan, ya pasti ya, orang-orang yang mempunyai jabatan dalam instansi pemerintah, dan dia itu mencari untung dengan apa? Dengan melawan hukum bahkan merugikan negara. Ada salah satu contoh kasus, itu mantan Menteri Sosial namanya Juliari Batubara, itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Jadi pada saat marak-maraknya COVID-19 nih, Juliari Batubara ini selaku Menteri Sosial itu malah yang tugasnya dia tuh memberikan bansos yang terjun langsung ke masyarakat buat masyarakat, bantuan sosial itu buat masyarakat pada saat yang membutuhkan. Dia malah mengkorupsi dana tersebut yang seharusnya tuh buat keluarga miskin, buat orang-orang yang terkena virus gitu loh, tapi dikorupsi sama dia, yang akhirnya dalam konferensi pers KPK menduga tersangka menerima berapa? 17 miliar dari korupsi bansos sembako tersebut yang ditujukan oleh keluarga miskin dan orang yang terkena virus corona. Yang tersangka dijatuhi cuma berapa? 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Jadi nggak balance antara dia ngelakuin hal itu dengan hukumannya sebenarnya, gitu menurut saya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.